bukannya kata dia buli sasat, dia kan buli itu kali itu narik kehendak uang dunia tuh tercapai yang kali tapi bikin Tuhan juga dengar. Misal abang itu nak jadi, misal abang itu hendak karek kawin menurut karek dokter, kau nak hendak karek anu, kau TGI anu kan itu karena rumah sakit karena itu nampak event tapi di menengah tuh dia kan anggapan itu di menengah tuh kekuatan beken atau barang kekuatan Tuhan bisa ya belah di Mandar lu kalau bertapa cuman TGI acil-acil itu Mandar lain. Jadi ceritanya berawal dari ketika saya mengantar adik saya pada bulan Desember, mengantar adik saya pindah tugas dari Palangkaraya ke Purcahu. Waktu itu pindah-pindah angkat-angkat barang, jadi saya merasa saya perlu ikut ke sana gitu, sekalian melihat kondisinya di mana gitu. Setibanya di Purcahu, saya itu tertarik dengan ada satu gunung yang gak terlalu tinggi, masih bisa dikategorikan bukit, cuman gunung sekitar tetap bernamanya gunung. Waktu itu namanya Gunung Usung. Gunung Usung itu yang membuat saya tertarik untuk coba mendakinya gitu, mau melihat indahnya dari atas kurang lebih seperti itu, karena saya memang lebih suka dengan alam. Saya lebih tertarik dengan alam. Saya betul-betul sangat mencintai alam seperti itu. Jadi setelah sampai di Purcahu, besoknya saya pulang. Terus saya balik lagi, saya terus penasaran mau cari informasi tentang gunung itu. Saya makan ke rumah makan, nanya-nanya orang sekitar. Terus ada referensi beberapa gunung lagi, ada gunung Manangin, ada gunung Bondang, gunung Usung, dan Muro, dan juga gunung Muro. Jadi saya mulai bertanya-tanya, dan saya lebih tertarik sebelumnya ke gunung Bondang. Saya mau mendaki gunung Bondang, cuman saya tanya-tanya, menurut warga sekitar itu gunung nggak bisa didaki, itu tempat orang cari ilmu. Kalau ke sana nggak bisa, kemungkinan banyak yang nggak bisa pulang. Sebelum-sebelumnya udah ada yang nggak pulang, tapi ya zaman dulu lah. Setelah saya coba bertanya-tanya, karena katanya nggak bisa didaki, jadi saya tetap percaya dengan kepercayaan adat istiadat orang sekitar. Jadi apapun apa yang diceritakan saya percaya aja. Jadi saya tidak mau ngambil risiko terlalu jauh, dan pilihan saya jatuh ke Gunung Muro untuk saya daki karena tingkat keamanannya, resikonya tidak terlalu besar untuk naik ke situ, karena di sekeliling gunung itu adalah pemukiman. Itu informasi yang saya dapat. Jadi setelah saya tahu akses menuju ke Muro lewat jalan apa, pos pertamanya di mana, pos pertamanya di Desa Ulung Muro, Kecamatan Tanah Siang Selatan. Itu 1 jam dari arah Purcahu. Jadi saya awalnya mau ngambil momen sunrise, tapi karena ada kejadian waktu itu ada orang yang baru meninggal dibunuh, kemungkinan saya kan berangkat, kalau saya ngambil sunrise, kemungkinan saya berangkat dari jam 4, jam 3 atau jam 4. Jadi saya konsultasi sama Om di Purcahu, katanya hati-hati. Terus saya nggak ngambil, saya rubah, jadi ngambil sunset, momen sunset di atas. Jadi rencananya jam 7 turun. Jadi saya berangkat jam 3 dari Purcahu, sampai di sana jam 4. Jam 4 saya mulai naik, tapi yang saya sesalkan itu, bukan saya meremehkan Gunung Muro, cuman saya berpikir saya malam itu bakal pulang selama saya ingat jalur. Jadi saya cuman bawa perlengkapan seadanya. Yang paling fatal, saya nggak bawa kompas waktu itu. Itu fatal sekali, karena saya nggak tahu arah barat, selatan, utara. Yang saya tahu cuman depan, kiri, kanan, sama belakang aja. Selama mendaki nggak ada masalah, nggak ada terlalu masalah yang berat gitu. Cuman agak lama nyampenya, standarnya kan nggak sampai sejam, cuman saya sejam lebih sampai puncaknya, karena saya sambil ingat jalan untuk pulang. Sampai di sana saya udah lihat sunset, saya udah puas. Malam rencana jam 7, tapi saya lihat di HP masih setengah 7. Saya turun, pas perjalanan turun saya agak terpelosok sedikit ke arah kiri gunung. Jadi saya terpelosok meninggalkan jalur itu sekitar 50 meter. Cuman jatuhnya nggak guling-guling gitu, jatuh terpelosok kayak masih bisa nahan. Saya pegang ranting kayu, dan kaki juga sempat kebentur juga sama batang-batang bisa. Jadi saya sempat pegang ranting kayu. Tidak mungkin lagi posisi saya untuk naik ke atas cari jalur, lumayan jauh soalnya udah. Karena view yang terang dengan view center kan beda kan, cuman satu arah seperti itu. Jadi saya pikir udahlah, yang pasti saya cari jalur sungai.
karena kalau saya dapat jalur sungai tinggal ikutin arah sungai itu, nggak lama pasti nemu jalan. Itu yang di mindset saya waktu itu. Jadi saya nggak terlalu berpikir takut tersesat karena saya yakin, tapi rupanya medan di situ beda, jalur gunungnya bercabang-cabang. Kalau biasa jalur besar turun, cabangnya itu cuma kecil, ini cabangnya hampir sama dengan jalur utamanya, kurang lebih seperti itu. Jadi saya terus turun sampai saya dapat sungai. Saya waktu itu masih dapat jaringan. Saya telepon adik saya, kebetulan saya kan janji jemput. Kalau saya nggak bisa jemput sampai malam, kamu pulang sama temen ya. Aku di Muro, mau cari jalan keluar bentar. Tapi ada niat hati ingin cepat keluar gitu. Kalau saya masih bertahan itu mungkin saya nggak bakal lama tersesatnya gitu. Saya tinggal nunggu. Tapi ada niat hati ingin keluar. Saya dengar ada suara kayak teng seperti suara kayak gimana? Suara kayak besi lah, kayak di kota-kota, kayak di kampung untuk ngasih jam, tanda jam gitu. Teng kayak teng listrik di untungin gitu. Yang pasti itu suaranya besi ketemu besi lah saya dengar kemarin itu. Jadi suaranya nyaring tapi jauh. Tapi juga suaranya jelas sekali. Saya coba cari suara itu, saya pikir itu kan dari pos perusahaan atau dari kampung warga sekitar. Pikiran saya seperti itu kemarin. Waktu ada suara saya datangin, lama-lama suaranya hilang, ada lagi, hilang, ada lagi, dan suaranya makin dekat sampai suara itu benar-benar hilang. Dan saya sudah berada di air terjun. Air terjun itu tingginya setinggi dada saya. Terus saya langsung refleks, ngambil HP, saya lihat jaringan, saya sudah nggak dapat jaringan. Jadi saya berpikir kalau saya terus berjalan, mungkin saya akan makin jauh. Saya tahu udah pas di situ saya udah tersesat, sudah hilang jaringan, sudah yang saya pegang jaringan yang saya pegang itu cuma jaringan aja, karena bisa untuk berhubungan gitu, berkomunikasi. Tapi saya sudah nggak dapat jaringan. Saya udah inisiatif untuk berhenti dulu. Besok pagi saya pelan-pelan saya cari jalan keluar. Saya tidur kayak gini di atas batu, di sebelah situ air terjun, saya di pinggirnya seperti ini. Di situ saya ada dengar suara ketawa gitu, hahaha, makin tinggi intonasi, makin ke arah suara yang kedua ketiga ketawanya itu langsung makin tinggi. Suaranya dekat, saya berani jamin suaranya dekat. Dan saya berani membedakan itu bukan suara binatang karena emang suaranya kayak ketawa tapi besar, gede. Kalau seandainya itu orang, kalau seandainya itu makhluk atau apa, itu pasti besar itu. Karena di sekitaran saya aja. Terus saya lihat ada pohon besar, pohonnya sebesar gimana lah. Kalau bisa saya gambarin itu, kalau dua motor dijajar gitu ya, seperti itu lakarnya. Saya lihat tinggi ke atas. Terus saya inisiatif untuk pergi jauh-jauh dari situ karena saya tidak mau, mungkin dia tidak senang saya di situ atau gimana. Saya tidak mau ikut berkomunikasi, membalas komunikasi dia. Saya coba cari jalan ke, saya lupa lah arahnya kiri ke kemana kemarin. Yang pasti saya menjauhi suara itu. Terus saya tidur lagi. Tidurnya bukan tidur gini karena ada yang rata. Saya ambil jas hujan, saya pakai jas hujan, saya tidur, tas buat bantal. Terus ada lagi kayak orang napas kayak gitu suaranya. Cuman kalau untuk yang kedua ini masih bisa saya pikirkan, itu masih untuk yang lebih rasional lagi. Itu mungkin kan disitu kan banyak lubang, jadi mungkin suara angin, suara pantulan dari angin dari lubang ya. Itulah pemikiran saya kalau suara yang kedua. Tapi kalau suara yang pertama tadi saya belum bisa jelasin, suara yang ketawa itu, karena itu pasti bukan binatang. Saya berani yakin itu suaranya jelas ketawa. Saya curiganya dia ngetawain saya gitu. Nah, kena lu ya, feeling saya seperti itu. Jadi sampai hari kedua saya mandi, sudah pagi. Hari kedua sih, dari malamnya kan saya kan berangkat kan sore, nggak genap sehari, cuman sudah berganti hari seperti itu. Jadi saya pagi, saya mandi, bukan di air terjun kan agak dalam sedikit, airnya seginian, jadi saya mandi, cari jalan lagi, jalan terus istirahat sampai maghrib. Saya balik lagi malah ke itu. Padahal saya ngikutin arah bawah itu, balik lagi ke air terjun. Saya ingat apa itu air terjun itu. Pas maghrib itu sudah antara terang dan gelap, udah suasana itu sudah saya sudah kebetulan di situ saya sudah kehilangan bukan kehilangan jaringan lagi. Saya sudah nggak, baterai HP saya udah nggak ada lagi, sudah kosong, udah nggak bisa hidup lagi. Jadi
Saya nggak tahu itu jam berapa, yang pasti saya saya balik lagi ke tempat tadi karena saya ingat ada jembatan dia setelah air terjun itu ada jembatan tinggi, tapi itu bukan akses jalur manusia kayak, soalnya dari depan sampai belakang ini lebat. Jadi asumsi saya itu kayak jembatan yang dibuat oleh kayak mungkin hewan-hewan di situ untuk cari makan, atau bisa jadi itu jembatan dibuat udah lama, jalur lama dulu, jalur orang katanya dengar situ ada yang kayak menebang pohon kurang lebih seperti itu. Jadi malam itu hari kedua saya tidur daerah situ lagi sambil jalan malam. Saya kan masih center kebetulan itu masih berfungsi. Saya jalan sampai pagi, tapi masih belum pagi, masih belum terang. Saya nemuin pondok itu di hari ketiga, dan saya pas udah terang saya baru mulai, kan cepat terang itu dari itu kan. Saya lihat terus ada bekas sampah-sampah rokok, yang saya ingat bekas sampah rokok dan sampah mie instan. Ya, mie instan. Terus saya lihat kondisinya masih baru. Jadi saya berpikir di sini pasti sering orang lewat, karena saya nggak nemu jalur ini waktu saya mendaki kemarin. Tapi memang ada jalan. Setelah jalan terus curam, terus ada tanjakan tinggi, turunan, tanjakan lagi seperti itu. Sama saya sudah nyisir kiri kanan seperti itu terus. Terus hari ketiga waktu saya sampai itu saya inisiatif, siangnya itu saya inisiatif untuk cari puncak Muro lagi. Makanya di situ saya coba pulihin tenaga saya. Jadi saya lihat ada pisang, tunas pisang yang baru turun, saya gunting. Kebetulan saya bawa gunting. Saya nggak bawa parang apa-apa, saya nggak bawa pisau, nggak bawa apa-apa, saya cuma bawa gunting. Jadi saya gunting, saya potong-potong kecil-kecil, saya makan. Saya makan bukan karena biar kenyang, itu bukan saya karena buat ngganjal lapar atau apa. Saya mau ngisi tenaga saya mau cari lagi puncak Muro, biar saya bisa, kalau saya sudah dapat puncak Gunung Muro itu lagi, saya pasti tahu jalurnya. Saya masih ingat itu jalurnya dari arahnya lah, saya lebih ingat arahnya lah. Saya ambil, saya makan itu tunas pisang yang baru tumbuh itu, rasanya kurang terlalu nyaman. Terus saya ingat waktu saya mandi menyusuri sungai itu ada ikan, dan kebetulan di situ ada bekas dirijen minyak yang dipotong oleh orang yang pernah ke situ. Jadi saya ngambil ikan gitu, ikannya kecil-kecil. Waktu saya ingat saya dapat 4, cuman yang saya masak cuma 3 karena satunya hilang. Nggak tahu hilang kemana. Saya taruh di pinggir batu gitu, mungkin masih hidup, loncat atau gimana. Terus saya makan, terus makan saya agak lemah sedikit, saya tidur sebentar. Saya pas bangun saya langsung cari puncak, tapi saya nggak nemu puncaknya. Udah 2 kiloan jalan nggak nemu jalan ke arah puncaknya juga nggak kelihatan gitu arah puncak. Saya balik lagi ke pondok itu sambil cari jalan kiri kanan sampai nggak nemu. Jadi untuk di pondok itu udah nggak bisa lagi saya bedain itu suara penampakan atau apa. Yang pasti saya yang suaranya udah satu gitu, sudah suara hutan lah intinya gitu. Terus untuk sampai hari ke-4 ke-5 saya tetap bertahan di situ. Di hari ke-4 saya ingat, di hari ke-4 di saat saya sudah tidak bisa menemukan jalan ke puncak Muro, di hari ke-4 atau hari ke-3 agak lupa sih, cuman malam pas itu saya sudah nyerah, nggak mau lagi cari jalan. Saya menyerah, mau nunggu aja di situ, pasti ada yang lewat, kurang lebih seperti itu. Jadi saya tetap menunggu di situ. Saya minum air sungai sekitar situ karena saya ingat, jadi kalau batas umur manusia itu kalau tidak makan bisa sampai 3 minggu. Manusia bisa bertahan 3 minggu tidak makan, tapi kita sekaratnya kita nggak tahu, entah di 2 minggu terus meninggalnya di minggu ke-3 atau seminggu, tergantung fisik kita masing-masing. Tapi kalau manusia tidak minum itu bertahan paling lama 3 hari. Paling lama kalau dia emang kuat bisa semingguan, cuman jarang orang yang kuat aja maksimal rata manusia bisa 3 hari tanpa minum. Itu pun tergantung temperatur suhunya. Kalau panas bisa lebih cepat lagi gitu. Jadi makanya saya cari air untuk memperlama hidup gitu, biar bisa lebih lama hidup walaupun nggak makan tapi minimal ada minum. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi saya tetap menunggu di situ sampai hari ke-4. Ya seperti biasa, hujan yang paling berat itu hujan. Ada sekali hujan yang benar-benar lama. Dari malam itu malamnya itu udah lama. Saya sudah nggak tahu jam waktu itu. Sudah lama gelap.
tiba-tiba hujan, angin sebentar, hujan lebat sampai paginya pun nggak langsung pagi langsung itu, agak lama paginya saya nggak. Jadi seharian itu saya bawa jas hujan itu pun robek, kebetulan ada tali raffia juga di sekitar situ, jadi saya potong-potong, saya jahit lagi ya gitulah, buat biar bisa menahan biar nggak hujan gitu. Jadi kalau panas saya lepas, saya pakai celana pendek, kebetulan saya pakai celana pendek, waktu itu saya pakai baju dalaman juga, cuman satu-satunya. Dan makanan saya cuman bawa waktu berangkat itu cuman bawa 3 roti dan 1 cemilan Aqua 1 liter, karena saya pikir saya nggak bakal lama. Saya cuman makan 1 roti, sisanya saya buang, tapi bungkusnya tetap sampahnya tetap saya bawa di tas, saya buang situ karena saya takut karena makanan ini gitu, mereka gitu agak biar nggak nyesatin jalan aja seperti itu kan. Jadi saya nggak pikir juga bisa sampai selama itu saya di situ. Terus hari keempat sampai kelima, sampai tiba di hari keenam, saya udah berserahnya bukan berserah nggak nyari jalan lagi. Kalau di hari ketiga atau hari keempat yang tadi saya katakan, saya bilang saya sudah nyerah cari jalan, tapi untuk hari keenam ini saya bukan nyerah cari jalan lagi, tapi nyerah untuk hidup. Saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini akhirnya, saya siap, tapi tolong lakukan secepatnya. Aku nggak bisa nunggu besok lagi. Padahal sebenarnya untuk kalau pribadi saya cuman 2 hari lagi saya masih di situ, mungkin saya sudah nggak ada lagi gitu. Cuman saya udah nggak sanggup gitu menunggu dengan ketidakpastian seperti ini gitu. Yang datang juga nggak ada satu orang pun, suara orang itu pun nggak ada, cuma ada suara motor dari jauh gitu kan. Cuman didatangin nggak ada juga, bingung, udah setengah frustasi lah cari jalan keluar. Tapi kalau memang ada mujizat, saya masih nunggu. Tidak usah rebahan. Tuhan tak langsung jawab doa saya, tapi sekitar setengah jam dari saya berdoa itu saya berserah. Itu kalau kita sudah berserah seperti itu, kita kan cuman minta 2 pilihan. Kalau tiba-tiba saya mati di situ, ada batang kayu jatuh, itu kan kalau Tuhan mau saya mati kan langsung di situ bisa. Cuman Tuhan ngasih mujizatnya gitu. Tiba-tiba setengah jam ada yang manggil saya, oi kayak gitu. Saya ingat masih persis. Saya bangun, saya lepas topi ini, kayak kan pakai jaket hoodie gitu. Saya lepas. Itu saya buka masker. Ya, saya bilang gitu. Om bisa bantu saya? Om, saya masih normal, itu masih linglung enggak, masih cuman kondisi aja lemah, kunang-kunang mata gitu. Om bisa bantu saya cari jalan keluar? Bisa ya waktu. Cuman kamu nih yang hilang kemarin loh, sebelumnya cerita gitu kan. Kamu yang Jumat mendaki yang naik ke atas kan? Iya, bilang. Soalnya saya lihat sepatunya, tadi saya dipesanin sama orang di bawah, kalau ada lihat yang tersesat, ada orang tersesat gitu, ada orang hilang di atas, kurang lebih seperti itulah singkatnya. Jadi kita sudah ngobrol bahwa dia sekalian di gunung dititip pesan dan dia menemukan saya, intinya sudah ketemu gitu. Jadi saya diminta untuk dibantu untuk keluar, cari jalan keluar gitu. Jadi dia bersedia, tapi katanya makan dulu kamu, nggak mungkin kamu nggak makan. Mereka kan orang berburu, jadi bertiga waktu itu. Yang satunya papa angkat saya itu, yang 2-nya masih ya seumuran lah. Mereka kasih makan, waktu itu makan sarden. Mereka bawa bekal sarden, ya nggak dimasak langsung gitu ya. Sebenarnya kan udah masak juga, jadi saya makan nggak bisa langsung habis, pelan-pelan makan lagi sambil ngobrol. Dan mereka mau sementara aku pulih, sementara aku balik setelah makan, stamina udah ada, sebelum cari jalan keluar lagi, sebelum pulang maksudnya. Jadi mereka pergi sebentar untuk cari ikan. Mereka sudah berjanji nggak jadi berburu, cuman mancing sebentar aja, sekalian saya pulihin tenaga gitu. Singkat cerita, jam 7.48, sekitar jam 7.48 itu saya tanya, kebetulan rekan dari om ayah angkat saya yang berburu tadi, dia bilang jam 7.48 gitu. Jadi kita turun, kita keluar sampai di kaki gunungnya di Kolong Muro itu ya sekitar sejaman lebih lah sudah sampai. Terus kita pulang, saya diajak ke rumah dia di desa Tambelu Musang, itu sekitar 20 km dari kaki gunungnya, dari kaki gunung di Kolong Muronya. Terus sampai di sana
saya menghubungi keluarga. Waktu saya menghubungi adik saya kebetulan nggak diangkat, terus saya menghubungi ayah saya. Jadi saya bilang saya di sini, di tempat ini aman aja gini. Ya udah, besoknya langsung saya sempat tidur bermalam di situ, makan juga sama keluarga di situ. Terus paginya tim SAR datang, semua dari perwakilan yang mencari banyak yang datang kemarin. Terus setelah itu kita ngobrol-ngobrol sama tim SAR-nya. Yang anehnya itu mereka tim SAR juga menyusur pondok itu, dan mereka rata-rata udah hafal medan situ. Jadi itu katanya jalur orang berburu. Setempat saya menunggu itu di pondok itu, di area gunung itu ada 3 pondok, yang ada yang ada atapnya, ada yang nggak ada atapnya. Nah, jangan-jangan kamu ini yang di pinggir sungai itulah, pinggir sungai Manyakau. Iya, yang pinggir sungai, cuman saya nggak tahu nama sungainya. Ya pas itu nggak ada atapnya kan. Iya, aku di situ katanya kemarin 2-3 kali lewat pondok itu, tapi nggak ada nemu bekas jejak manusia atau apa. Saya pun sendiri juga nggak ada dengar suara orang gitu. Jadi agak bingung di situ aja. Kemungkinan asumsi saya, kenapa orang yang berburu itu bisa lebih mudah mendapat, karena walaupun tanpa kekuatan, tanpa bekal, tanpa apa, minimal mereka udah biasa, udah sering bolak-balik di area gunung itu. Jadi kemungkinan matanya nggak bakal bisa disesatkan, kurang lebih seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Di hari ke-6 saya ditemukan, hari ke-7 saya dijemput. Saya mulai mendaki tanggal 31 Mei. Waktu itu saya naik pukul jam 4. Saya turun setengah 7. Di tengah perjalanan saya tersesat sampai 6 hari. Jadi sampai tanggal 6 saya baru ditemukan. Ya genap 7 hari lah. Genap 7 hari dari tanggal 31. Cuman karena tanggal 31-nya nggak, cuman setengah hari kan, jadi nggak bisa dihitung juga. Jadi intinya yang lebih pasnya 6 malam lah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ceritanya. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail menit per menit, jam per jam selama 6 hari, karena akan memakan waktu lama. Saya cuma ingat, yang saya ingat poin-poin pentingnya aja seperti itu. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang lain yang emang suka dengan alam, suka dengan itu, jadi jangan pernah meremehkan hal kecil. Persiapkan diri kalian, kondisi fisik, stamina, jalur, dan satu lagi, kalau di hutan bawa perlengkapan yang memang diperlukan. Contohnya kesalahan patah saya kemarin, nggak bawa kompas gitu. Jadi buat teman-teman, tolong untuk jangan pernah sekali coba menaklukkan alam, karena kamu yang akan ditaklukkannya. Alam itu ganas bro. Kalau bisa cintai alam itu, maka dia akan cintai kamu juga.